Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di San Channel. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, di mana SNMPTN merupakan langkah penting untuk menentukan masa depan adik-adik para peserta didik, diutamakan untuk yang kelas SMA, kelas 12, SMK, kelas 12, dan juga MA. Oke, langsung saja. Berikut merupakan rangkuman dari sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Seleksi secara umum akan dibagi menjadi tiga. Jadi ada tiga jalur. Jalur yang pertama itu SNMPTN dari nilai akademik atau nilai rapot. Yang kedua ada SBMPTN. SBMPTN ini melalui tes, yaitu nanti ada UTBK. Terus yang ketiga adalah seleksi mandiri. Jadi seleksi mandiri nanti masing-masing universitas itu bisa mengadakan seleksi sendiri. Adapun untuk kuotanya, kalau SNMPTN 20%, SBMPTN 40%, dan seleksi mandiri ada 30%. Jadi misalkan dalam suatu jurusan ada 100 mahasiswa, berarti untuk jalur SNMPTN hanya diisi 20 mahasiswa, SBMPTN 40 mahasiswa, dan sisanya seleksi mandiri. Data yang digunakan yaitu single sign on atau SSO, di mana pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK harus memiliki akun LTMPT. Registrasinya nanti di portal resmi dari LP, ya, masing-masing LTMPT. Jadi pengisian diawali oleh sekolah, setelah itu pendaftaran SNMPTN, lalu UTBK untuk SBMPTN, di mana pembukaan pendaftaran itu dimulai dari tanggal 4 Januari sampai 1 Februari, dan registrasi akunnya mulai tanggal 7 sampai 12 Maret. Secara umum ini hampir sama dengan yang tahun lalu, yaitu PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa, di mana ini semua merupakan wewenang dari masing-masing sekolah. Jadi sekolah menginput nilai raport maupun kurikulum dan yang lainnya. Untuk tahun 2021, persyaratan umumnya bisa dilihat di sini. Jadi intinya sekolah menginput nilai raport mulai dari semester 1 sampai semester 5. Terus untuk kuotanya, kuota yang bisa dijaring untuk sekolah yang akreditasi A itu sebanyak 40% dari jumlah siswa kelas 12. Jadi misalkan kelas 12-nya ada 300, berarti 40%-nya itu yang berhak. Untuk akreditasi B dan C, yaitu untuk B 25% dan untuk C 5%. Jadi di sini dibutuhkan kejujuran dan kredibilitas masing-masing sekolah untuk menginput data. Ya. Jadi yang kita pakai acuan itu akreditasi A, B, dan C. Terus untuk pemilihan program studi disarankan tidak lintas minat. Jadi kalau misalkan saintek berarti saintek saja, atau sosial, ya.
Untuk pemeringkatan dilakukan oleh sekolah. Pada dasarnya ada beberapa jurusan, misalkan untuk jurusan IPA berarti mapel IPA intinya mapel IPA ditambah bahasa. Terus untuk IPS berarti mapel IPS ditambah bahasa. Terus untuk jurusan SMK ini biasanya ada 4 mapel, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan atau kompetensi keahlian, di mana nilai pemeringkatan ini diambil oleh sekolah. Jadi sekolah cukup merata-rata berdasarkan ini. Seandainya ada nilai yang sama, maka bisa ditambahkan prestasi akademik dalam pemeringkatan. Untuk jadwal kegiatan, jadi kita mulai dari 4 Januari, terus registrasi akun bisa dimulai 4 Januari, penetapan siswanya mulai 4 Januari sampai 8 Februari, PDSS mulai 11 Januari sampai 8 Februari, pendaftaran SNMPTN mulai 15 sampai 24 Februari, terus tanggal 22 adalah pengumuman hasil SNMPTN. Jadi perlu diketahui SNMPTN itu berdasarkan nilai yang sudah diinput sekolah melalui PDSS. Jadi jangan sampai keliru ya. Biasanya untuk awal tanggal 4 Januari itu biasanya server agak lemot. Jadi istilahnya harus sabar. Dan untuk pengisian diharapkan di awal-awal tanggal pembukaan itu sudah terisi. Jadi jangan menunggu sampai pendaftaran terakhir, tapi usahakan secepat mungkin untuk diisi. Ya. Untuk UTBK SNMPTN secara umum untuk materi tesnya sama dengan 2 tahun lalu, yaitu TPS dan TKA, di mana tes TPS tes potensi skolastik dan TKA tes kompetensi akademik. Pelaksanaannya dilaksanakan 2 gelombang, jadi selama 14 hari. Berarti kalau 1 hari 2 sesi berarti ada 28 sesi. Kesempatan tes hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali. Jadi usahakan, persiapkan, dan mantapkan mulai dari sekarang. Metodenya nanti menggunakan UTBK, jadi ujian tulis berbasis komputer. Untuk materi TPS meliputi kemampuan penalaran umum, kemampuan penalaran kuantitatif, pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi mencakup secara umum yang paling mendasar itu pengetahuan dan penguasaan matematika dasar dan bahasa. Jadi matematika dasar dan bahasa harus didalami. Terus untuk materi yang kedua itu TKA, pengetahuan dan pemahaman keilmuan, yang berhubungan dengan kognitif yang dipelajari di sekolah. Rata-rata yang keluar adalah soal model-model HOTS, High Order Thinking Skill. Untuk kelompok ujian Saintek, jadi ada TPS dan TKA Saintek. TPS ini tadi ada matematika, bahasa ya. Jadi matematika untuk Saintek ada matematika dasar dan matematika yang berhubungan dengan sains dan teknologi atau secara umum matematika IPA. Untuk Soshum, TPS dan TKA. Jadi TKA-nya itu hanya berhubungan dengan materi yang
sosial, dan humaniora. Untuk sains campuran berarti campuran dari saintek dan soshum. Jadi materinya campur. Otomatis untuk yang campuran ini lebih berat karena harus mempelajari materi saintek dan soshum. Pelaksanaan gelombang 1 yaitu bulan April. Perkiraan tanggal 16 ya. Jadi perkiraan dimulai tanggal 16. Terus gelombang 2 itu tanggal 30 April. Jadi perkiraan ini masih perkiraan, bisa maju, bisa mundur, tapi kemungkinan besar tanggal ini biasanya tepat, kecuali ada sesuatu yang diharuskan untuk mundur. Untuk biaya pendaftaran untuk yang saintek dan soshum itu 200.000, nanti dibayarkan via bank yang terjaring dan bekerja sama dengan LTMPT. Biasanya ada Mandiri, ada BNI, BTN, BRI, dan lain-lain ya. Untuk yang campuran itu 300.000. Jadi untuk yang jalur UTBK SBMPTN ini dimulai tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Untuk pendaftarannya 15 Maret sampai 1 April. Untuk pelaksanaannya 12 sampai 18 dan 26 sampai 3 Mei. Pengumumannya 14 Juni 2021. Jadi kenapa kita harus siap-siap di awal agar tidak tertinggal, apalagi sampai mendekati hari-hari puncak atau hari-hari terakhir, itu akan memungkinkan server pusat lumayan lemot. Jadi rangkuman jadwalnya bisa dilihat di sini, di mana jadwal-jadwal yang ada di sini merupakan jadwal penting ya. Untuk pengumuman kuota SNMPTN itu sudah bisa dilihat nanti di web resminya tanggal 28 Desember 2020. Jadi untuk web resminya yaitu https://ltmpt.ac.id. Sekian rangkuman dari pemaparan SNMPTN maupun UTBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.